rasa nasionalisme, yaitu menyanyikan lagu Wadi. Ayo silakan dari kelas 4 maju ke depan. Dari kelas 6. Oke, semua bernyanyi ya. Lagu Wadi. Oke, Pak. Oke, Ibu akan cek presensi dulu dari kelas 4. Andre, Hadir. Angel, Elwin, Hadir, Mem. Erwando, Hadir, Mem. Gisela, Hadir, Bu. Irawan, Hadir, Bu. Rogabe, Nathanael. Hadir, Bu. Oke, berarti kelas 4 hadir semua. Sekarang kelas 6. Adelina, Hadir, Bu. Aprim, Hadir, Bu. Gonardo, Hadir, Bu. Desma, Devi, Hadir, Bu. Keila, Hadir, Bu. Samuel, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Tasya. Sakit ya? Berarti 1 sakit. Yang lainnya hadir semua, oke? Nah, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Silakan semua berdiri. Oke, angkat sini. Oke. Siapa kita? Mana semangatku? Mana semangatku? Semangat 1, semangat 2, semangat 3. Oke, debut semangat 2. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, Ibu harap untuk kelas 6 sabar dulu ya. Kita masuk ke kelas 4 dulu. Jadi kabarnya udah luar biasa. Siap untuk mendengarkan pembelajaran kelas 4? Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Ibu membuat pertanyaan pemantik dulu. Artinya di awal sebelum masuk ke pembelajaran. Apa semuanya kita sarapan pagi tadi? Semua, Bu. Nah, Ibu tanya satu persatu. Dari mulai si Andre. Andre, apa lauk tadi pagi di rumah?
Ikan teri. Angel, apa namamu tadi di rumah? Jahir, ikan mujahir. Elwin. Mie goreng, Erwanto. Mujahir. Gisela. Ayam goreng. Si Upin Ipin ya. Irawan. Ikan mujahir. Mujahir. Rogabe. Ikan mas. Nathanael. Udang apa nih? Udang basah, udang asam, udang masak. Oke, ini tanya lagi. Tadi pagi siapa yang tidak makan sayur? Ada yang tidak makan sayur? Ada berapa orang yang tidak makan sayur? 2 orang. Ibu tanya dulu, turun tangan. Kalian nggak makan karena nggak ada atau karena nggak suka? Nggak ada. Ada ya? Ada yang nggak suka sama sayur? Yang kelas 6 tolong jangan dijawab ya, kelas 4 ini. Nah, apakah menurut kalian makanan itu sudah sehat bagi kalian tadi pagi? Kenapa? Nah, kita belajar tentang makanan bergizi. Ada 3 makanan bergizi, yaitu karbohidrat, protein, dan vitamin. Ya, ada 3 tadi. Coba dulu ulangi, Andre, makanan bergizi yang ketiga tadi. Karbohidrat, protein, vitamin. Iya, vitamin. Nah, yang pertama itu karbohidrat. Kita biasanya sering memakan karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Nah, nasi. Kita makan ya nasi. Iya. Ada seperti orang luar negeri hanya makan roti. Tidak, Bu. Hanya makan nasi, hanya makan roti. Siapa yang sarapan pakai roti? Tidak ada kan? Indonesia sarapan pagi menggunakan nasi. Nah, ibu ingin tanya, pernah nggak dengar apa itu 4 sehat 5 sempurna? Nah, Bu, siapa yang bisa jawab? Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Ayo. Apa itu tadi 4 sehat 5 sempurna? Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Jangan kau lihat di sel kelas 6 itu. Sama ibu lihat. 4 sehat 5 sempurna. 1 piring nasi. Apa lagi? Ayo silakan. Dira. 1 ikan, 1 mangkok sayur, 1 buah-buahan, 1 gelas susu. 1 gelas susu. Bukan 1 gelas kok. Susu ya. Bukan butong, bukan kenyang, tapi penyakitan. Namanya juga sudah kelebihan, berarti hampir muntah. Bagaimana kalau kami susu Rizky Erwanto 1 galon? Saya muntah. Kan bagaimana Elwin jika kau makan nasi 1 dandang? Hah? Muntah kan? Bukan jadi gitu, jadi muntah. Jadi kekenyangan. Keluar dari atas, keluar dari bawah. Keluar. Nah, ibu akan membagikan nanti tugas pertama. Tulis dulu. Tulis. Tugas ini nanti dibacakan ke depan, baru dipresentasikan per kelompok ya. Ini tugas kelompok. Nomor 1. Hanya 1, ini yang 2 soal saja. Apa contoh dari, apa pengertian dari karbohidrat, protein, dan vitamin? Dan yang kedua, apa contoh dari, oh iya, tunggu ya, maklum ibu kayak, saya pikir kalian sudah robot. Apa pengertian dari karbohidrat, protein, dan vitamin? Yang kedua, apa contoh dari karbohidrat, protein, dan vitamin? Sudah bisa dikerjakan? Sudah bisa dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, kerjakan secara kelompok. Nanti ibu akan tagih ya.
Halo kelas 6. Tadi hanya satu ya, yang sakit berarti yang lainnya sehat, luar biasa sehatnya. Nah, kita hari ini pembelajaran globalisasi. Yang ini ibu tanyakan dulu di awalnya, pertanyaan pemantiknya. Apakah yang ini ibu tanyakan? Apakah sekarang sudah kalian rasakan kemajuan teknologi benar? Apakah sudah kau rasakan kemajuan teknologi? Sudah. Apakah sudah kau rasakan Maria? Apakah sudah kau rasakan April? Sudah. Apa contohnya? Siapa yang bisa menjawab? Contoh dari silakan Nela. Adanya drama Korea yang dunia. Artinya di situ bukan hanya orang Korea lagi yang bisa menonton film Korea. Si Adelina pun sudah bisa nonton di kamarnya sendiri karena teknologi, karena kemajuan teknologi. Si Maria pun sudah bisa menonton film Thailand yang Sucakra. Sampai kamu belum kayak kan Maria? Iya kan Maria? Sudah tahu lagu-lagu Korea? Blackpink. Kalau bukan karena teknologi kita nggak tahu. Paling-palingan lagu kita hanya diamlah kelas 4. Kalau enggak, itu kan. Nah, yang kedua ada lagi contohnya siapa yang bisa? Apalagi ya, silakan. masyarakat luar negeri menggunakan baju. Iya, masyarakat luar negeri menggunakan baju. Artinya mereka sudah bisa beli barang dari Indonesia, kita juga sudah bisa beli barang luar negeri. Apa contoh dari barang-barang luar negeri sama kita? Bonja. Ceritanya Bonja. Burjet yang murah-murah itu di pasar itu barang baju-baju luar negeri itu. Makanya bermerek semua, bermerek Gucci, Columbia atau dan lain sebagainya. Nah, ada masih contohnya yang ketiga? Silakan, siapa ya? Oke, Samuel. Tidak mendengarkan musik baru. Iya, nggak tahu kalau nggak tanpa teknologi. Apa? Oke, nanti saya jawab ke situ ya. Kerjakan dulu. Nah, yang kedua, yang ingin ibu tanyakan yaitu apa tadi pengertian globalisasi? Ya, silakan berdiri. Arti dari globalisasi adalah perubahan yang mendunia. Perubahan yang mendunia. Bukan hanya Indonesia yang merasakan perubahan, tetapi semua. Artinya semua negara yang ada di bumi. Nah, yang kedua kita akan masuk ke pembagian tugas. Tapi tugas ini berkelompok ya. Nanti kalian jabarkan ke depan berkelompok. Oke, nomor 1. Tuliskan dampak negatif dari globalisasi. Tuliskan dampak negatif dari globalisasi. Kedua, tuliskan dampak positif dari globalisasi. Buat sebentar kalinya kalau ada. Yang ketiga, apa contoh globalisasi di bidang ekonomi? Oke, nanti ibu tunggu jawabannya. Itu nanti dipresentasikan ke depan. Kerjakan ya. Kerjakan.
karbohidrat, protein, vitamin. Jawab. Jagung, kentang, gandum. 2. Apa pengertian karbohidrat, protein, vitamin? Jawab. Karbohidrat adalah komponen pangan sebagai sumber utama untuk tubuh. Contoh, jagung, kentang, gandum, protein nutrisi yang berperan dalam menyusun semua sel tubuh. Contoh, daging ayam, telur, kedelai. Vitamin nutrisi tambahan yang diperlukan sebagai tubuh, vitamin A, C, D, E, dan K. Contoh, buah-buahan. Oke, tepuk tangan di kelompok 2. Kelompok 1 kelas 4. Ayo maju, ayo. Sini. Ayo, mendekat di sini. Nanti tak sama mem. Oke, bacakan. Buat. Apa contoh dari Jawab. Karbohidrat adalah komponen pangan sebagai sumber utama untuk tubuh. Contoh, roti dan nasi. Protein adalah Kelas 6 tolong diam. semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, hingga kulit. Contoh, daging sapi, makanan laut, dan kasar undangan. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang Kelas 6. bagi tubuh. Contoh, buah-buahan. Oke, kita ulangi dulu. Si Elwin yang membacakan biar kuat. Pelan kali suaranya. Ayo. Karbohidrat adalah komponen pangan sebagai sumber utama untuk tubuh. Protein adalah nutrisi yang berperan dalam menyusun semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, hingga kulit. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh. Apa contoh dari karbohidrat, protein, vitamin? Contoh karbohidrat adalah roti dan nasi. Contoh protein adalah daging sapi, makanan laut, susu, kacang-kacangan. Contoh vitamin, buah-buahan. Oke, tepuk tangan di kelompok 1. Nanti Bapak simpulkan ya. Kita masuk ke kelas 6. Apakah sudah siap? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo, nanti semuanya ke depan. Oke, untuk kelas 4 tolong. Tepuk tangan diam. Oke, good. Tuliskan dampak negatif dari globalisasi. Jawab. Munculnya sikap individualisme, adanya ketimpangan ekonomi. Tuliskan dampak positif dari globalisasi. Berkembangnya iptek. Apa contoh globalisasi di bidang ekonomi? Jawab. Investasi asing. Investasi asing. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti simpulkan. Yang kelompok 2 maju ke depan. Ayo, silakan kuat ya. Apa dampak negatif dari globalisasi? 1. Terjadinya kerusakan lingkungan. 2. Ketergantungan negara berkembang pada negara maju. Apa dampak positif globalisasi? Perubahan antara nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Apa contoh globalisasi di bidang ekonomi? Pendirian pabrik atau perusahaan negara asing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Ibu simpulkan dulu ya. Ibu simpulkan dulu untuk untuk kelas 4. Oke, terima kasih tadi sudah membacakan atau menjabarkan pengertian dari ketiga gizi makanan yang sehat. Apa itu tadi? Yang ketiga itu sebutkan dulu. Ira. Apa gizi makanan sehat? 1. Jagung, kentang, gandum, protein. Karbohidrat, Karbohidrat, protein, dan vitamin.
Oke, karbohidrat, protein, dan vitamin. Bu, apa itu karbohidrat? Karbohidrat itu tadi sumber utama. Namanya juga utama. Berarti yang paling penting. Apa itu contohnya tadi? Yaitu nasi. Siapa yang pernah makan lontong? Oke, semuanya. Kalau makanan lontong, seringkah kita melihat ada perkedel? Perkedel terbuat dari? Ya, dari kentang. Nah, di dalam lontong itu sudah ada karbohidrat yang digantikan nasi ada. Yang menggantikan nasi lagi ada kentang. Nah, kedua karbohidrat. Ada lagi yang paling penting yaitu yang paling sering kita jumpai yaitu ubi kayu. Pernah nggak dilihat ubi kayu? Waktu sebelum ada nasi, waktu susah nasi, orang zaman dahulu memakan ubi jalar, singkong. Mereka menggantikan singkong, nasi menjadi singkong. Artinya mereka kenyang karena singkong. Jadi mereka bukan mati ya, mereka masih mampu hidup. Misalnya, berapa puluh tahun yang akan datang tidak ada lagi nasi, tidak ada lagi petani. Kita bisa mengganti nasi dengan apa ini? Singkong, apa lagi? Kentang, ubi jalar, jagung. Nah, yang kedua tadi protein. Protein artinya menyusun semua sel tubuh. Nah, tidak akan bisa besar, tidak bisa bertambah tubuhmu kalau tidak ada protein. Apa tadi contoh protein? Ya, susu. Waktu kecil kau minum susu. Apa itu? Minum ASI. Apa itu ASI? Air susu ibu. Mana rumahnya di sini? Air susu ibu. Nah, yang kedua apa lagi protein? Dari mana protein bisa diambil? Dari dagingnya, atau daging sapi, daging ayam. Apa lagi? Makanan laut seperti ikan salmon, ikan tongkol, ikan laut dan lain sebagainya. Baru kacang. Tugas tulis. Kacang tojen. Tugas di rumah tulis. Ini tugas individu, artinya tugas pribadi sendiri. Cari dan tuliskan itu kita anggap sebagai musik gratis. Contoh dari jenis-jenis vitamin seperti tadi yang dipaparkan oleh kelompok berapa? Kelompok 2 yang ada vitamin K, A, B, C, D dan lain-lain. Artinya itu tuliskan jenisnya dan tuliskan contohnya. Oke, nomor 2. Tuliskan makanan yang kau makan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu saja ya, bukan 1 bulan. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Ditulis ini tuh biar kita tahu dulu apakah itu seimbang dengan tubuhmu. Sudah? Itulah tugas di rumah, bukan tugas di sekolah. Berarti artinya kerjakan di rumah. Oke? Tunggu dulu ya, kita masuk dulu ke kelas 6. Nah, tugas mana? Tadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Artinya semua sesuatu proses itu ada positifnya, ada negatifnya. Tugas di rumah nomor 1. Kelas 4 tolong dia. Tuliskan pengalaman yang kau rasakan
Desma, tunggu dulu. Main. Setai kami tua berjaya. Setai melawan si seru. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami berkata tinggi dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada hari ini. Ya Bapa, kami mau pulang kiranya Engkau memberkati kami sampai ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Bapak, begitu juga dengan guru-guru kami yang ada di sini maupun tidak ada di sini, tolong berkati ya Bapak. Ya Bapak, kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, tolong berkati juga ya Bapak. Ya Bapak, banyak dosa yang kami perbuat selama ini sengaja maupun tidak sengaja, tolong hapuskan ya Bapak. Ya Bapak, terimalah dalam ini dan tanpa yang sembuh kami.